Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Farhan Akbar. Saya dari jurusan Pendidikan Sejarah angkatan 2020 kelas A. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mengenali sejarah penulisan sejarah dari masa Yunani kuno hingga abad ke-20, yaitu sejarah penulisan modern. Nah, teman-teman, pasti kita nih kadang kebingungan ya, apa sih sejarah itu? Nah, pada masa itu sejarah itu belum seperti yang kita kenal sekarang, bukunya sudah tebal-tebal. Nah, pada masa itu sejarah itu dikenal melalui karya-karya prosa atau karya-karya puisi, biasanya ciptaan Homer atau Odyssey. Nah, itu menceritakan tentang kehancuran Troya pada 1200 tahun yang lalu. Penulisan sejarah awal baru dikenal pada masa Herodotus. Nah, Herodotus itu menulis perpindahan kekuasaan. Nah, jadi dia menulis semacam sejarah sosiologi. Dia juga menjadi orang yang memberikan ilmu, menambahkan ilmu yang kita kenal sebagai antropologi dan sosiologi. Nah, berlanjut kepada masa Romawi kuno, ada beberapa tokoh, antara lain ada Julius Caesar, lalu ada Titus Livius dan Polybius. Nah, masing-masing dari mereka ini menulis sejarah peperangan, karena pada masa itu Romawi dan Yunani, Athena dan Persia itu sedang berperang. Seperti Julius Caesar, dia menulis Commentaries on Gallic Wars, Jugurthine Wars. Nah, itu salah satu karyanya. Lalu ada Titus Livius yang menulis tentang kerajaan Bizantium. Hanya saja pada ini dia menulis tapi namun terjadi bias. Dia pengagum sebagai kekaisaran Bizantium. Nah, ini adalah hal yang harus dihindari dalam penulisan sejarah, yaitu tidak boleh menuliskan bias. Leopold von Ranke bahkan mengatakan bahwa sejarawan harus menulis apa yang sesungguhnya telah terjadi. Nah, jadi Leopold von Ranke ini dinobatkan sebagai bapak historiografi modern. Lalu pada masa setelah kehancuran bangsa Romawi Yunani kuno, itu kita beralih kepada zaman Kristen awal. Nah, pada zaman Kristen awal ini, itu penulisan agama berfokus pada spiritual, pada mitos, dan pada tahayul. Nah, salah satunya tokohnya adalah Augustine. Dia menulis The City of God, di mana bahwa akan ada kerajaan-kerajaan Kristen dan menghancurkan kerajaan-kerajaan pagan. Nah, pada masa ini, penulisan sejarah itu berfokus pada perkembangan dan juga kejayaan Kristen, teman-teman. Nah, dari sini kan kita melihat tuh bahwa topik pada masa kerajaan Kristen awal, pada zaman Kristen awal, itu hanya berfokus dan bertitik tolak pada agama serta mitos-mitos. Walaupun ada beberapa tokoh seperti Gregory Bishop dan Venerable Bede yang menulis Ecclesiastical of the History of English People, dia menulis secara hati-hati keajaiban-keajaiban atau mitos-mitos, sehingga ketika melihat karya sejarahnya itu tidak terlalu bias. Lalu berlanjut kepada masa reformasi. Nah, pada masa reformasi ini sebenarnya saya senang sekali dengan tokoh, salah satunya adalah tokoh reformasi Kristen, yaitu Martin Luther. Nah, Martin Luther ini membuat 99 dalil yang menyerang kekaisaran Paus Konstantinus. Pada masa itu Paus itu menjual sebuah indulgensi atau surat penebusan dosa, di mana menurut Martin Luther orang-orang seharusnya berdoa langsung kepada Tuhan untuk menebus dosa, tidak melalui surat penebusan dosa yang harus dibayar. Karena apa? Tuhan itu tidak memerlukan perantara. Berlanjut kepada pada masa penemuan daerah baru, ada beberapa tokoh. Salah satunya adalah tokoh daripada penemuan daerah baru, yaitu tokoh penemuan daerah baru itu adalah salah satunya Hernán de Cortés. Dia itu menemukan benua Meksiko. Nah, lalu ada lalu setelah itu Hernando Cortés cuma skip ya. Nah, orang yang menemukan benua Amerika itu salah satunya adalah Christopher Columbus. Dalam bukunya yang berjudul The Travels, pada masa itu dia pergi menemukan sebuah benua ya dalam perjalanan, karena bangsa Eropa ini sedang segiat-giatnya menemukan suatu dunia jajahan. Mungkin kita kenal ya Inggris dengan jajahannya yang sangat banyak.
Bahkan sampai ada beberapa negara yang termasuk dalam bagian federasinya seperti Australia dan New Zealand. Nah, bangsa Eropa ini digugah semangat untuk menjelajahi, mengeksplor dunia baru ini ketika ditemukannya mengetahui bahwa bumi itu bulat, dengan juga ada penemuan teknologi seperti kapal, terus juga keinginan untuk menambah jajahan, juga ada salah satu faktor yaitu ingin mendapatkan budak, salah satunya budak dari Afrika. Nah, pada masa ini pun penulisan sejarah juga itu masih berupa Eropa sentris, karena orang yang menjelajahi dunia itulah yang menuliskan sejarah itu, contohnya Hernando Cortés dan Christopher Columbus. Nah, berlanjut kita kepada masa romantisisme. Ya, pada masa romantisisme ini banyak sekali intelektual seperti Voltaire, J.J. Rousseau, John Locke, John Locke, terus juga ada David Hume, Spinoza, dan lain sebagainya. Itu biasanya ada yang berasal dari Prancis, Belanda, dan Jerman. Nah, pada masa romantisme ini disebut masa Aufklärung atau masa pencerahan, di mana berbeda dengan masa kebangkitan Renaissance, di mana Renaissance itu mendamba-dambakan ya peradaban Yunani kuno, mendamba-dambakan kesenian peradaban Yunani kuno. Kita kenal mungkin seperti Leonardo da Vinci, terus juga ada artis-artis Renaissance, artis Renaissance ya, yang mendamba-dambakan kesenian. Jadi pada masa itu memang kesenian Eropa lahir di Italia ya, Renaissance ini di negaranya itu banyak sekali orang-orang yang mendamba-dambakan peradaban Yunani kuno karena kejayaan mereka terduga untuk itu. Nah, sedangkan pada masa Aufklärung atau masa pencerahan, terutama nasionalisme, mereka melihat bahwa sejarah dilihat sebagai untuk mengubah institusi sosial. Salah satunya Voltaire sebagai salah satu intelektual melihat bahwa penulisan sejarah itu masih berpaku pada perkataan orang besar, sehingga penulisan sejarah itu masih ada tujuan dan maksud tertentu. Nah, setelah itu pun akhirnya kita berada pada masa revolusi ya, pada masa penulisan sejarah baru, sejarah modern abad ke-20. Ini ada beberapa tokoh seperti Karl Marx dan Hegel ya. Jadi pada masa ini penulisan sejarah itu berfokus pada dialektika, ada tesis, antitesis, serta sintesis yang akhirnya menjadi tesis. Nah, berfokus juga pada kemajuan industrialisasi, juga pada kapitalisasi yang semakin merajalela di dunia, sehingga sejarah pun dilihat sebagai gejolak sosial yang sangat-sangat kisruh dan sangat-sangat kacau. Sehingga ketika kita melihat sejarah, melihat bahwa ada suatu perubahan revolusi dari yang awalnya proletar menjadi borjuis. Lalu ada juga perubahan yang tadinya kaum buruh itu tersiksa dan akhirnya mereka berhasil merebut paksa peralatan dan akhirnya menumbangkan kapitalisme. Nah, ini salah satu ramalan Karl Marx. Nah, mungkin dari situ kita bisa melihat ya bahwa penulisan sejarah itu selalu berubah-ubah tergantung bagaimana konteks dunia melihat sejarah itu seperti apa. Nah, pada masa sekarang historiografi modern ya, terutama abad ke-21, mungkin kita bisa melihat banyak sekali penulisan sejarah itu tidak hanya berfokus pada masa lalu, tapi juga pada masa sekarang. Karena kita bisa melihat ramalan yang diberikan oleh sejarah, melihat perubahan, melihat sebuah konstelasi, kontemplasi, dan juga substansi atau nilai yang akan diberikan oleh sejarah, terutama di masa modern seperti ini. Jadi kita tidak boleh tuh beranggapan bahwa sejarah itu tidak dipakai pada masa sekarang. Justru orang-orang akan melihat sejarah sebagai titik tolak untuk bersikap dan juga memiliki cara pandang yang baru terhadap dunia. Sehingga kita bisa melihat apa sebenarnya yang akan dicapai oleh manusia di masa yang akan datang. Terima kasih, mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.